ya kalau Iya, logam ya. Kalau ini bahan mineral bukan logam. Jadi bukan logam dan batu. I love the nighttime because it rains every day. I know you're not fine when you say you're okay. So follow me and we'll find something more than this light. 'Cause I love the nighttime. 'Cause I love the nighttime. Halo guys, sekarang kita ada di Hotel Danau Toba, Medan, dimana vlog ini akan memperlihatkan bagaimana aktivitas kita dari Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Labuan Batu, berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai permasalahan perizinan. Dan kami kemarin berangkat pada malam hari naik kereta Sribila dari Antop Rapat ke Medan. Sekarang lagi siap-siap untuk berangkat ke lokasi. Berikut vlog aktivitas dimulai hari Kamis 13 Juli 2017. Oke, mari kita saksikan. Nah, sekarang kita akan mengunjungin hari kedua untuk mengambil SPPD. Berita acara kegiatan kita ada di selama ada 2 hari ini di Medan. Dan pertama kita akan mengunjungi Bapeda Sumatera Utara bersama Pak I. Ngapain sekarang kita, Bu? Mau kemana? Bapeda Sumatera PSDA. PSDA. Oke. Lanjutan hari kedua terakhir. Hari kedua terakhir. Oh.
130. Bu depan. Aduh. Berangkat itu, Pak. Oke. Enggak di apa? Di sampingnya Bang apa itu? Bang apa namanya itu? Agung, Pak. Depannya bisa Agung nggak di depannya Mall Sun. Ada Bank Ekonomi ya di sebelahnya itu. Ya? Di sini aja kita nggak pernah seperti apa ini. Jalan. Masalah apa di arek ini. Jadi pada intinya perjalanan kegiatan yang kita berada di Medan ini menghasilkan suatu kesimpulan setelah kita ada di Bappedasu Dinas Pertambangan, setelah kita kunjungi pada dua instansi terkait bahwa HAM, oke, berarti hukum dan HAM, bahwa memang penafsiran di dalam peraturan tersebut sama sebelumnya, memang itu tidak diperbolehkan ya, diizinkan ya, seperti itu. Oke, itu seluruh rangkumannya. Sekarang kita membuat berita acara hasil rapat kemarin di Bappedasu. Kalau ke apa? Ke apa kita jadi, Bu? Ke PSDA? PSDA. Oh, oke. Setelah dari Bappedasu, kita akan berkunjung ke PSDA. Dan setelah itu, perjalanan kegiatan ini berakhir. Sekian. Logam itu ikan, hanya dia gas bumi dan minyak bumi. Ada apa itu peraturannya? Jadi sirup segala rasa itu di mana Kak Galia di sini kan gitu. Ini tuh seharusnya kita masuk di Medan. Nah, ternyata di tempat kita dapat logam itu terdiri dari sini dan yang ini. Itu kan? Iya, ini. Iya, di Perda, Bu. Di Perda Tata Ruang RT RW-nya. Tahu ada nggak ya di dalam tata ruang itu yang kategorinya? Nggak bawa dokumennya. Yang pertambangan nggak ada. Yang kalian Anda terhubung dengan layanan voicemail. Ada sih petanya. coba cek. Sini. Pertambangan. Kami masuk pertambangan rakyat, pertambangan besar. Oke. Tuh, kami langsung komoditi tambangnya.
Boleh ngobrol bentar? Iya Bu, iya Bu. Agni, aku mau nanya. Dulu kan itu kalau di distribusi untuk pertambangan itu kan galian C dan yang lainnya. Sekarang itu dibaginya itu komoditi tambang itu kayak gimana? Karena di dalam tata ruang ternyata kami hanya meletakkan berdasarkan dari komoditinya saja. Pembagiannya gimana? Karena sekarang kan sudah dihilangkan itu, galian C-nya kan hilang. Bu, Afni masalah tambang agak kurang paham Bu. Nanti takutnya Afni salah ya. jawabnya. Jadi Afni kasih nomor teleponnya orang yang mengerti masalah tambang ya, kasih perizinan apa kasih apa dia ya. Tapi dia memahami masalah pertambangan. Aku kasih nomornya. Ya, siapa namanya si Konrad? Mas Tanggang. Pokoknya Inoki si Tanggang. Si Tanggang, yang kemarin. Oh, coba deh. Siapa? Inoki si Tanggang ya. Pak Inoki, iya, tolong ya. Ini aku ya. Kalau Inoki masih tahu nanti ini Ya. SMS ke Ibu ya. Bukan si Castro, siapa? Carlo. Oh, kalau Pak Carlo dia ke listrikan. Oh, Carlo jadi di listrik. Oke deh, Pak Inoki aku. Iya, Iya, Pak Inoki Inoki ya. masih tahu soalnya aku kurang memahami juga masalah pertambangan, agak ribet masalahnya. Iya, ininya nanyanya geopark aja ya, maaf nih ya. Enggak juga, ini Enggak air juga. tanah. Air tanah ini kan Air tanah. geologi dan air tanah. Nah, kalau itu kan memang khusus di bagian bidang pertambangan. Pertambangan bidangnya kan berbeda, Bu. Iya. Iya, Bu. Ntar Ibu ya kasih SMS ya. Ya. Iya, Bu ya. Nah, sekarang kalian jadi memang tidak ada lagi, tapi itu memang di kayaknya ya kayak gini juga dimasukkan kepada komoditinya. Jadi memang sudah ada komoditinya di sini, seng, bismut, arsen, klorit, mangan, niobium, bahan mineral bukan ini dia nih. Tambang, bahan mineral bukan logam dan batuan. Oh, udah dia nih. Ini udah masuk ke ini. Galian C itu Masuk ke batuan. iya. Tambang, bahan mineral bukan logam dan batuan. Begitu. Dia masuk gamping, zeolit, dolomit, marmer, apa segala perlit, tambang air. Jadi memang udah masukkan ya. Nah, kalian udah batasi. Dua, logam dan non logam. Kalau yang tadi Bu, yang apa tadi? Selain dari dua itu berarti ya, bukan non logam dan juga logam lah berarti itu kategorinya ya. Iya, berarti dia masuk non logam itu kalau logam itu masuk lah itu arsen, bismut, seng segala ya kalau logam ya. Kalau ini bahan mineral bukan logam. Jadi bukan logam dan batuan. Oh, Dia dan di batuannya. oh gitu, berarti di batuannya. Iya. Oh. Karena aku kemarin itu memang ada, cuman kan banyak kali nih ya tata ruang ininya. Aku nggak hafal lagi yang pasti galian C itu dia masuk kepada batuan dan mineral non logam. Mineral. Berarti Bu gini, batuan itu kan nggak ada tertuang di dalam perda gitu. Itu bisa nggak? Berarti kan multi tafsir juga ini kan, gara-gara memang tidak diatur. Apakah bisa atau bisa atau dilarang gitu? Kok menurut Ibu? Penjelasan apa sudah jelas juga? Cukup jelas. Makanya kemarin juga Menkumham juga protes juga di situ Bu, karena kan kalau perda itu tidak diperbolehkan cukup jelas di bagian ke apanya, di keterangannya. Kadang-kadang kan mau cepat gitu loh, Iya, cepat di belakang itu nggak diisi lagi apa-apa. Iya, katanya itu hanya di undang-undang aja tuh. Kalau yang cukup jelas itu. Iya. Kalau peraturan perda nggak diperbolehkan sebenarnya seperti itu, Jadi cukup jelas. penjelasannya lebih tebal dari sini gitu. Gitu. Iya. Tapi karena tidak banyak yang mengetahui dan sektoral itu pun nggak mau tahu juga kadang-kadang. Iya. Di belakang itu dilepaskannya aja. Iya. Kan gini kemarin itu kan Bu RT/RW ini kan belum sampai mereka terlibat perumus perancang perda. Nah, jadi kalau yang sekarang kan 2014 kan mereka harus terlibat tuh perancang perda kan gitu. Jadi mereka melihat kayak gitu. Jadi nggak diperbolehkan lagi. Ini cukup jelas. Ini kan kita kan belum terlibat mereka kan pembuatan perda ini kan. Biro hukum. Enggak Bu, Menkumham. Menkumham ya. Kanwil iya. Pak Rudi yang ngomong. Pasti. Nah, coba ya. Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud meliputi wilayah usaha tambang non logam. Tambang non logam nggak masuk batuan ya. Itu satu frase ya gitu harusnya ya. Iya.
non logam tersebar di wilayah Kabupaten Batubara ini dan wilayah usaha penambangan radioaktif. Ini pun kalian bikin hanya radioaktif. Ya radioaktif yang logam. Kok dipatas-patasin ya semua ya. Itu. Ini Labuhan Batu ya. Iya. Wolframite nih ada di Labuhan Batu nih. Labuhan Batu kan ini. Kemudian sebetulnya banyak nih Labuhan Batu boksit. Banyak loh di sini. Labuan Batu Raya atau Labuan Batu aja, Bu? Labuhan Batu Raya. Oh, Raya. Bisa aja di Labura sama Labusel kan? Enggak, Labuhan Batu nih. Labuan Batu. Boksit meliputi Labusel ya, Labusel ya. Nah, ini arsen di Kabupaten Labuhan Batu ini banyak nih. Karena gini, si dinas kita dia tuh punya banyak ya. Dia minta banyak dimasukin. Hanya tambang ini rupanya itu mereka nggak bisa, kalau udah ini kan harus dieksplorasi di mana berapa dapatnya. Itu mahal banget. Nah, jadi siapa yang mau menambang baru melakukan itu, tidak mungkin Pemda yang jadi bisa ketahuan potensinya apa. Nah, mereka sudah bikin sebanyak ini potensinya dan ini kami cukup banyak nih. Hanya lokasinya di mana-mana itu kita tidak tahu, tergantung berapa yang bisa dieksplorasi sama dieksploitasi. Nah, masalahnya di sini kalian sudah tutup. Jadi kalian hanya cuman mau radioaktif. Kalau radioaktif apa saja di sini? Karena tidak ada ini. Tidak ada di undang-undang pertambangan itu nggak bisa dilihat komoditi apa saja atau pembagian logam-logam itu. Yang pasti di sini kan sudah ada nih kita dapat tambang mineral dan bukan logam dan batuan itu satu. Kemudian air tanah satu. Potensi bahan tambang itu definisinya apa saja? Itu yang perlu kita tahu. Baru kita tahu mendefinisikan kemarin. Nah, kalau bukan non logam, nah ini bisa masuk. Bisa masuk ya. Ya, kalau di atasnya itu besar begitu kan. Cuman aku nggak tahu ya. Si Togi pergi, si ini pergi. Pak Yosi ya. Stupid. Harusnya ada itu. Aku kemarin undang-undang terbaru apa ya? Nomor 4 itu ya. Nomor 4 kan 2009. Undang-undang 4 ya. 2009. Ini dah, tentu nggak ada. Nah, Rocky. Permen SDM 34 tahun 2017. Dulu 2017 permen SDM nomor 34 tahun 2017. Kenapa kantin kita nih kok malas-malasan ya? Radioaktif tuh di sini nggak ada nih. Dia ngambil data dari mana ya? Yang termasuk. Halo, Pak, dengan kopi Pak dari Bapeda. Iya, Bapak lagi ada waktu, saya ada mau ngobrol Pak dikit. Mohon maaf mengganggu ini ya Pak. Gini, saya mau tahu nih, memang kan di tata ruang kan sudah ada diletakkan di sini. Cuman kan daripada saya lagi repot untuk membuka-buka peraturan lagi, distribusi jenis-jenis bahan tambang itu klasifikasinya gimana Pak? Apa aja ya? Jenisnya di Permen 22 tahun 2011. Iya, Bapak, aku lagi malas buka peraturan lah Pak. Bapak aja yang liatin boleh nggak Pak? Apa aja ya Pak ya? Ibu, itu mau lihat ininya, jenis-jenisnya Bu ya? Iya, distribusinya. Itu kan udah pakai terminologi yang baru. Berarti kan galian C itu nggak ada lagi kan? Itu kalau galian C kan masuk kepada tambang bahan mineral bukan logam dan batuan kan? Iya, begini, kalau di Undang-Undang 1167 itu tipe penambangan sertifikat itu ada 3, golongan A, golongan B, golongan C. Iya. Nah, di golongan C itulah yang sampai sekarang masih awam, di secara awam itu galian C. Iya. Nah, jadi setelah di Undang-Undang nomor 4 2009
kita itu pembagian komoditas tambang itu dia mineral dan batu bara. Mineral ini ada 4, mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Pak, bentar. Mineral itu ada 4 apa aja, Pak? Aktif? Mineral radioaktif, Ya. mineral logam, Ya. mineral bukan logam, dan atau batuan. Oke. Ini yang mineral ini ada 4. Mineral aktif, radioaktif, logam, non logam, dan batuan 4. Iya. Oke. Yang satu lagi, Pak, yang non mineral? Yang satu lagi batu bara. Jadi batu bara itu bukan mineralisasi ya. Oh, gitu ya. Jadi di dalam penataan ruang pun untuk wilayah pertambangan itu sudah dibagi gitu. Jadi masing-masing berdiri sendiri kecuali galian C yang dulu itu yang menjadi 2 dia satu ruang. Iya, dengan non mineral ya, Pak ya. Iya, non logam dan batuan itu satu ruang dia wilayah usaha pertambangannya. Oke. Baik, Pak. Terus yang masalah apa lagi? Yang ini Bu ya, penambahan ya. Iya. Nanti di Permen SDM nanti bisa diskusi Permen SDM 12/2011 itu mengenai wilayah pertambangan Pulau Sumatera. WIP, Pak ya. WIP ya. Wilayah pertambangan induknya Bu, wilayah pertambangan Pulau Sumatera. Kayaknya udah punya lah saya tuh, Pak. Udah masuk tata ruang tuh. Nah, jadi kan induk kami WP. Di dalam WP itu nanti ada terbagi atas WPN, WUP, dan WPR. Iya, udah itu, Pak, udah. Nah, terus kalau nanti di pembagian komunitasnya nanti di situ yang mau Ibu tanya yang mananya Bu? Batuan? Iya, jadi ada teman dari pertambangan. Ini sepertinya mereka meletakkan distribusi bahan yang ditambang ini tidak semua terkait dengan potensinya yang ada. Jadi ketika mau ditambang untuk potensinya ini nggak masuk di dalam tata ruang. Nah, kemarin saya juga sempat membantu mereka. Jangan disebutkan jenis komoditasnya, sebutkan aja induknya. Ini WUP, ini wilayah pertambangan batuan. Itulah yang induknya pun kelupaan kayaknya, Pak. Nah, karena kan kalau batuan itu kan Bu, dia itu ada 4 jenis. Iya, itulah. Itu kan melalui perizinan lagi. Ada komisi, ada transponsegi, obsidian, marmer, tanah liat. Iya, berarti kasihannya orang ini berarti nggak bisa keluarkan izin, Pak, karena mereka tidak mengalokasikan potensi ini di tata ruangnya nih kayaknya. Iya. Itu yang kebun batu ya? Iya. Ya kemarin saya sudah jelaskan. Mereka kalau di cerita perdanya non logam dan radioaktif itu ada tersebar di 3 kecamatan. Tapi di petanya itu, peta penyebarannya non logam itu panas bumi dan minyak bumi. Iya. Nah, padahal kalau non logam itu jangan non logam, panas bumi dan minyak itu bukan pertambangan gitu. Iya. Iya deh, Pak. Iya. Oke deh, Pak, informasinya. Nanti saya ini kopi solusinya gimana kasih juga kan? Iya, karena nggak ada, Pak. Karena nanti kalau diminta juga izinnya sama Bapak kan pasti bertanya komoditinya dengan apa yang ada mereka alokasikan sebagai potensi di kabupatennya kan? Iya, jadi solusinya gimana itu, Bu? Kalau misalnya izinnya dari kita keluar, tapi izin dari mereka atau lokasi dari mereka nggak bisa keluar, karena mereka nggak ada di dalam tata ruang. Apa Bapak bisa mengeluarkan itu tanpa ada surat dari kabupaten? Nggak mungkin juga kan? Ya, memang saya kemarin ngasih solusi, tapi tinggal itu di tingkat kabupaten dan kemudiannya gitu. Makanya masih ada KPRT kan? Iya. Nah, terbuka sama legislatif. Apanya eksekutifnya dengan perda kita. Nah, kalau menggunakan perda ini maka perizinan pertambangan untuk
suplai material pembangunan di Kebun Batu berhenti. Kalau ini kita hanya ngasih sini, nah apa solusinya? Kasih yang kemarin itu. Atau kita cari lagi lah tadi RPJMD. Itu ya. Nanti dari melalui RPJMD aja mereka yang keluarkan izinnya mudah-mudahan ada. Tapi nggak usah cerita kesesuaian ruang, nggak ada cerita di situ. Survei lah nanti ke ini ke mereka, survei ininya berita acara begitu, nanti hanya tinggal itu aja yang bisa Bapak pakai untuk dasar Bapak untuk di provinsi mengeluarkan izin kan. Kalau pakai tata ruang nggak dapat juga. Sementara Bapak butuhnya selalu melalui tata ruang ya Pak ya. Karena ya memang itu Bu, kita yang provinsi ini Bu, artinya gubernur sebelum dan wilayah pertahanan ya harus mendapatkan satu informasi tata ruangnya apa. Iya. Kok hilang dulu? Nah, kalau dilakukan kering kan memang dia yang bisa pindah itu. berintegrasi dengan wilayah Makanya RPJMD nanti provinsi nanti, RPJMD. Iya. Lagi masuk nggak di dalam zona pertambangan Rekomendasi kesusahan tata ruang nggak penuhi, jadi kita nggak terlibat. Iya, nggak mungkin juga Pak. Jadi orang provinsi aja. Iyalah. Sebenarnya bukan kami lah Bu, kita lah Iyalah, kita provinsi nggak mungkin. Iya. Kan ini aspirasi mereka. Iya. Ternyata aspirasinya cuma segini. Nggak usahlah kita tengok kayak mana prosesnya kan. Kasian juga nanti ininya. Aspirasinya kita harapkan 5, ternyata hanya 3 lah mereka masukkan. Ya 2 lagi nggak dapat lah. Kasian juga. Tunggulah nanti mau diapakan orang ini. 2016 pula nih Pak. Iya, saya bilang juga Bu Kopi, kalau memang gitu, kalau nggak boleh bupati lah, moratorium gitu. Nah, tapi kalau memang mau kita pakai harga itu dirubah langsung kan. Iya. Nah, tapi ya saya pernah baca-baca juga di KPRD dan nanti itulah semua instansi yang kabupaten sama dewan inilah apa kita menunggu revisi. Iya. Kalau menunggu revisi berarti ada moratorium 1 tahun ya. Oke lah Pak, nanti saya coba cek lagi sama teman-teman yang lain gimana mau diinikan ke pusat juga. Kasian juga nanti daerahnya nggak bisa berkembang. Iya, iya. Ya. Yo, ya makasih Pak. Ya. Berarti memang mereka juga agak takut juga kan Bu, berarti? Kenal ada di sini. Bosnya kan dia Iya, nggak mau mereka. nggak mau Ini sudah jelas memang definisinya. definisinya ya. Batuan itu udah 40 jenis kan 40 tadi. jenis, iya. Batuan itu masuk Batuan itu. pasir sama Iya, iya. Di sini tidak disebutkan sama sekali. Logam, non logam dan batuan gitu ya. dan itu bukan satu bahasa. Nggak ada. Mineral bukan apa. Dan kategori tambang itu dari situ masuk batuan. Itu batuan bukan batuan aja. Iya. Dan itu bukan satu bahasa yang bisa. Bisa. Di situ ada tanah liat. Di situ Kalau ibu mengeluarkan di sini. kiri. Itu kemarin Siapa yang kemarin bikin ini? yang bikinnya kemarin ini kan Bantek ya. Bantek, kemarin Bantek ini Bu anggarannya. Bapak masih turun tangan, nggak bisa dilepas. Kemarin kan gini Bu, ini kan RT RW ini udah berapa kali orang pejabatnya yang berganti-ganti, yang megang-megang ini kan. Awalnya ini dulu sudah pindah dia ini, sekarang di Kabupaten Deli Serdang 2011 Banteknya ke PPK-nya Pak Soleh. Itulah dia. Bantek tangan kita sendiri, kita juga ada dari Jakarta kan. Itu yang bikin perda ini tanganku sendiri tuh. Iya. Itulah Bu, karena gini, karena kan gara-gara udah campur-campur itu, jadi pun nanti orang yang ini kan kelupaan, gara-gara ganti lagi pejabatnya kan. Ternyata yang si pejabat lama ini nggak ngasih tahu sama yang ini kan gitu untuk melanjutin itu gitu, yang kurang-kurang itu. Udah jalan. Kena kan Bu sampai evaluasi juga, itu juga dia tetap dia komoditinya yang itu toh. Ya, Evaluasi. karena ini aspirasi Bapak. Ketika memang Ya. Bapak kepengennya cuma ini, Iya memang iya itu makanya. Sistemnya di sini.
Kecuali tadi memang tidak ada tambang diatur di situ, berarti orang siapa nggak berperan yang tambang zaman dulu kan gitu. Ini adanya gitu, berarti orang itulah pas zaman Pak Saprin itu berarti. Karena ini begini, Ya. pada saat itu memang perda ini juga kita nggak tahu. Dari PJMB jelas pada saat itu saya masih kasih sebuah program di Bina Marga, Bu. Karena masa transisi keluarnya Undang-Undang 23 tadi itu itu ditarik ke provinsi, kita hapus itu kegiatan pertambangan di RPJMD. Kabupaten. Di Renstra kita hapus. Nah seperti itu gitu. Makanya kadang-kadang di daerah ini kalau ada perubahan itu nggak ada ini kita, nggak ada, itu main dihapus aja. Nggak gitu sebetulnya. Karena dari Bapedanya sendiri yang bilang ini kan nggak ada lagi. Makanya itulah pemahamannya. Nah di sini dinasnya di sini nggak ada bilang mesti ada ini. Toh juga harus akan ada izin-izin lokasi atau lainnya kan di situ. Kalau tata ruang itu Pak, itu dia nggak akan ngelihat itu kebijakan siapa. Kalau terkait dengan perda ini saya nggak tahu Pak, nggak tahu Bu. Itulah yang selalu saya kejar ke teman-teman di pusat juga ya. Kalau misalnya kebijakan pusat atau yang kewenangan pusat sebagai jalan tol ini apa segala nggak usah dimasukkan dalam tata ruang kita karena tidak kewenangan kita, nggak bisa saya bilang. Karena kita tetap memakai ruang yang sama. Dia mesti di situ karena kita harus melihat konektivitasnya sama dengan pola ruang. Jadi kalau kita bikin pola ruang 50% lah itu kawasan hutan, masa kita putihkan nggak kita bikin di tempat kita? Kayak begitu kan? Lain dengan Renstra atau RPJMD itu yang memang APBD-nya kita gitu. Nah kalau ruang dia enggak, jadi memang di sini jangan langsung dihapuskan, tidak ada begitu. Siapa yang punya kewenangan dia wajib. Malah kalau tidak ada ya nggak bisa dibangun di tempatnya si kabupaten ini. Gitu. Akhirnya kan itu bisa diterima karena yang beberapa kabupaten nggak mau. Kebayang Bapak kalau misalnya butuh ruang segini untuk di sini tuh jalan gitu kan. Ini nanti kalau nggak ada gambar ini di sini bisa dikeluarkan izin kan. Kita mau bangun mau bikin jalan ruasnya di sini pembebasan lahan lagi. Jadi memang mesti diletakkan. Nah sekarang diletakkan begini ya sebanyak-banyaknya. Jadi di sini memang harus digandeng itu si Bapedanya harus digandeng. Kayak gimana nih untuk logamnya maunya cuma segini. Ya udah segitu. Jadi memang harus dimasukin sebanyak-banyaknya. Nah ini kalau dibatasin ya apa Bapak dan Ibu mau di kabupaten silakan begitu. Yang apa saja boleh, yang nggak bolehnya itu kalau udah nggak ada kita bikin, kalau udah ditentukan ini kita bikinnya yang lain. Walaupun saran Pak Inoki gitu. Ya. Sebenarnya yang masuk ini. Iya. Bisa dibatasin. Ya sekarang lah baru kita rasakan agak susah jadinya membangun kan. Iya. Saya selalu minta sama Bapeda. Itu mungkin pertambangannya nggak bergerak atau nunggu SOTK baru sama Sabodo atau segala macam. Semua di situ karena dia seperti yang Pak Liu tadi masa penguatan pedangnya juga harus minta berapa tangan yang sudah memegang. Jadi ada istilahnya kelupaan lah gitu, ada informasi terbaru ternyata dia nggak disampaikan gitu. Makanya kalau saya udah Bapak dan Ibu mengantarkan perda ini kan sudah kami evaluasi, itu makanya saya lemparkan lagi ke daerah. Iya. Udah cocok nggak segini? Iya. Di situ kuncinya. Iya. Jadi kalau misalnya orang Bapak dan Ibu bilang sudah cocok, udahlah Bu segitu aja, entah itu nggak diperiksa lagi, entah itu kelupaan, entah itu masa bodoh atau 1001 lah alasan itu, udah. Dan kita punya. Inilah yang kita dapat. Iya. Dan juga ini pun revisi juga sudah dikunci juga kan Bu, nggak bisa serta merta kita merevisi kan, di situ juga ada 3 itu aja kan katanya, bencana alam, perubahan kebijakan nasional, satu lagi itu lupa saya tahap itu. Sudah waktunya atau yang kembali ya. Iya. Bencana alam,
perubahan batas administrasi. administrasi Iya. atau pemekaran. Pemekaran ya. Ini baru 2016. 2016. Itulah kemarin juga diarahan juga Pak apa juga kan. Iya, kan bisa buka Dia kenal. Kemarin aja kan orang itu Pak, hari ini juga mau diperiksa juga itu orang itu. Pak apa itu Pak Stanley itu Polres. Segini pun masih disarankannya Bapak kayak begitu kan. Hati-hatilah Pak, saya bilang sih. Nggak bisa lagi nih Pak. Apa saja Pak penyusunan silakan hajar. Yang tidak boleh itu sudah ditentukan A, yang dikerjakan B. Itu yang nggak boleh. Artinya kan jadi kita juga yang dianggap menghalangi. Orang mah mana tahu kan. Iya. Kita juga Pemerintah bikin. nanti diberitakan ada pembangun pemerintah ini segala macam kan gitu. Memang peraturannya seperti itu. Nggak berani mengeluarkan ini. Iya. Kita kami minta diupdate emang. Ada wifi juga, ada wifi. Pemukiman coba kita tengok dulu ya. Tentukan pariwisata tambang. Gambut 3 meter, tambang diperbolehkan kegiatan yang mendukung pertambangan. Oke. Kegiatan permukiman ini harus ada AMDAL pasca tambang. Iya, nggak ada cerita ke situ. Ini udah kami hapus. Kalau diminta dari pusat perizinan yang dikeluarkan tapi bertentangan, kita wajib bayar ganti rugi. Kita ngomong sama biro hukum ini nggak mungkin ini yang bener aja ya nggak. Pula ganti rugi dibilangnya nanti tahap-tahap tanamanku sudah berapa tahun kami sudah keluarkan investasi. Gimana kita mau hitung tanaman dia yang sudah pinternya di dia doang nanti kan enak di dia aja nanti. Nggak apa-apa sih Bu. Itu dikasih apanya? Wilayah sungai daya dukung konservasi peraturan zonasi didirikan. Apa itu? Kok bisi-bisi apa? PPD? Boksi Bapak saya dulu boksi. Di tempatku sana. Kenapa nyari dia? Untuk Mau apa? bikin naskah akademi itu. Ada suratnya Ibu. Naskah akademi siapa? Akademi UPT. Yang nyuruh siapa? Siska. Duku campakan itu, duku tola itu. Dari Bang Irman, Pak Pak Irman? Di Biro Hukum. Yang di ekonomi. Biro ekonomi, bidang ekonomi. Di Biro Hukum dulu. Bang yang tinggi-tinggi dari ekonomi. Koloko. Enggak, Bang Irman yang tinggi-tinggi. Itu si Siska pernah datang kemari minta sama aku bikin. Aku nggak tahu. Aku bilang lah kayak begitu. Aku nggak mau bikin. Aku bilang. Mungkin UPT nggak tahu ininya dengan kondisi begini. Keren lah aku bilang. Tanya sama Siska dulu. Ngapain bikin naskah akademiknya? Pena tadi yang bilang, Siapa manggil. suruh bikin UPT? Siapa suruh bikin UPT? Tanya dulu sama Siska. Aku udah nolak kok. Dan itu sudah dibuat. Ada. Aku bikin